Ya Pak Darminto, saat ini kami ini melihat Pak Darminto menaruh sebuah kendi di sebuah makam dari makam pekerja Romo Said. Adakah nasihat ataupun filosofi tertentu terhadap adanya kendi yang ditaruh di makam ini Pak Darminto? Betul. Jadi apa yang saya lakukan ini meneruskan atau nguri-uri melanjutkan daripada apa yang pernah saya terima dari leluhur saya, baik bapak maupun kakek saya. Ya, kalau pesannya waktu itu seperti ini, ya, bahwa kalau kita punya keluarga yang meninggal itu bawakan kendi yang ada airnya. Nah, untuk apa? Waktu itu saya tanya seperti itu. Coba dipegang Pak kendinya. Nah, ini kendi kalau orang Jawa namanya lantingan. Kalau diterjemahkan secara harfiah ngelanting atau ngangkat. Apa? Di dalam apa ya? Pisilopi Jawa itu anak putu kuwi iso mendem jero mikul dhuwur, ora mung wong tuwa ning kabeh leluhuri, semua ahli kuburnya. Dengan kita memberikan doa-doa itu yang terutama bagi yang sudah meninggal, demikian juga dengan kita sebagai anak cucu yang baik akan membawa nama para leluhur kita yang sudah meninggal itu juga menjadi baik. Sebagai contohnya, oh si A itu anaknya itu, cucunya itu membawa nama yang baik. Jangan sampai kita tidak bisa mengangkat atau ngelanting nama para pendahulu kita, leluhur kita utamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita hidup ini tidak cuma secara lahiriah, tapi kita membutuhkan yang namanya tanah dan air. Apapun yang sama lihat, bahwa ini kendi dibuat dari tanah, di dalamnya ada air. Kita tidak usah, memang maaf ya, seperti saya ini hanya memang pengetahuan sangat sedikit sekali orang desa. Yang namanya tanah air ini ya ini kendi bersama isinya air. Inilah tanah air yang nyata gitu. Dan kalau kita minum bisa merasakan segar, dan kita wajib untuk mengangkat setinggi-tingginya bagi tanah air. Itu bangsa dan negara. Itu juga pesan dari leluhur kita. Jangan sampai melupakan bangsa dan negara apapun itu juga. Jadi artinya seseorang dalam tradisi Jawa membawa kendi ke makam itu supaya memberikan suatu pesan, angkatlah derajat si ahli kubur. Betul. Begitu. Dengan apa? Kita sebagai sanak keturunannya selalu memberikan contoh yang baik. Begitu Pak Darminto. Betul. Dua. Apa bisa, mungkin leluhur kita juga punya kesalahan ya, manusia kan sudah lumrah. Semoga yang kuasa, sang yang widi memberi pengampunan sehingga damai di alamnya, di alam kubur ya. Itu mungkin nggak bisa dilihat, tapi yang nyata kalau kita berbuat baik, menjadi anak keturunan yang baik, mau tidak mau nama leluhur kita yang sudah terdahulu akan juga ikut baik. Betul toh? Itu yang nyata. Itu yang prinsip pertama. Yang kedua itu tadi, jangan sampai melupakan tanah air. Itulah pesan para leluhur kita. Ataupun pemuda-pemuda di zaman milenial ya, yang ada beberapa lah
yang masih belum begitu memperhatikan tentang tradisi Jawa tentunya. Apalagi dengan kejadian adanya makam dari almarhum Romusa ini, pesannya nih Pak Darminto terhadap orang-orang di zaman milenial ini seperti apa Pak? Kalau meskipun saya tidak mengalami, kalau ngomong masalah Romusa itu di dalam itu saya ngondok-ngondok, dalam arti itu campur antara benci kepada yang mengerjakan Romusa, tentu waktu itu yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, saya juga merasa terenyuh di mana itu leluhur saya waktu itu merasakan zaman yang begitu fantasi sekali. Terus saya juga bersyukur juga karena ternyata hikmahnya juga ada. Pertama, meskipun dengan paksa membuat waduk yang ada di sini, ini tujuan Belanda waktu itu juga untuk menyuburkan lahan-lahan pertanian yang ada di bawah yang bisa dialiri. Cuma hasil dari pertanian itu juga akan dinikmati sendiri oleh Belanda. Ya, untuk membuatnya ini mereka memakai kakek-kakek luhur kita atau pribumi dengan cara paksa, bahkan dengan kekerasan, yang tidak mau mungkin dibunuh, di penjara itu, sehingga yang menderita waktu itu pribumi sendiri. Namun hasilnya juga dirasakan sampai sekarang dengan adanya waduk ini, dengan diatur oleh pemerintah yang sekarang sudah begitu bijaksana, baik, sehingga betul-betul bermanfaat bagi desa Perning, desa di bawah-bawah yang lain-lainnya. Seandainya waktu itu Belanda tidak memaksa membuat waduk, mungkin juga lain ceritanya. Nah, pesan saya di zaman sekarang, di mana kita sudah hidup di dalam demokrasi, yang sudah lepas dari penjajahan, kita memiliki hak-hak. Namun, saya pesan wanti-wanti untuk generasi muda utamanya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menyalahkan kebijaksanaan pemerintah. Karena apa? Saya yakin dengan wakil-wakil kita yang sudah musyawarah, pemerintah mengambil suatu langkah-langkah tujuannya juga untuk kesejahteraan. Kalau bedanya waktu zaman Belanda itu dipaksa, tapi kalau sekarang tidak, musyawarah. Nah, itu jangan begitu salah gitu, jangan. Karena kita percaya wakil-wakil kita maupun pimpinan pemerintah yang ada di pusat. Justru kalau bisa kita dukung sehingga lancar pembangunan pemerintah. Sehingga bisa antara pemerintah pusat dengan rakyat yang ada di paling bawah itu betul-betul untuk saiko proyo untuk membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang makmur. Itu yang pesan yang saya dapatkan. Apalagi ini sudah menginjak musim politik, yang artinya ada beberapa gesekan kontroversial dari beberapa kelompok-kelompok tertentu yang ada beberapa kemungkinan oknum yang ingin memecah belah NKRI. Pesan dari Bapak Darminto ini seperti apa supaya tetap damai ini NKRI? Bentar ya, biar juga saya santai, nggak apa-apa toh, nggih? Nggak apa-apa. Begini Mas, sesungguhnya apa yang terjadi itu bukan hanya Indonesia ini berdiri, tapi sudah sejak zaman-zaman dulu Sriwijaya yang begitu besar, Majapahit dengan artinya perang Paregreg, itu adalah hal-hal yang seperti ini. Mereka saling berebut kekuasaan, berebut pengaruh, padahal hasilnya itu nol. Lebih-lebih sekarang ini negara kita sudah NKRI, kesatuan. Tidak mungkin ada presiden dua, tidak mungkin ada pemerintahan dua, satu. Mari kita dukung. Siapa saja yang menjadi presiden itu adalah yang menjadi pilihan rakyat. Andaikan dia hijau, kalau rakyat menginginkan putih, rakyat punya kuasa untuk membuat hijau itu menjadi putih. Demikian juga siapa saja. Bukan karena beda paham, beda pilihan, terus kita menjadi berselisih. Itu tidak baik. Justru kalau itu terjadi, Paregreg akan terulang lagi. Jangan sombong, Indonesia ini wilayahnya cuma berapa gitu. Majapahit itu Malaysia, Brunei itu masuk, Singapura itu masuk Majapahit. Waktu Gajah Mada itu bisa hancur.
Jadi pegang terus persatuan dan kesatuan dengan rasa kebangsaan. Boleh memilih boleh beda pendapat. Tapi kalau sudah, ya sudah, kita dukung. Karena apa? Kita punya wakil-wakil yang akan menyampaikan inspirasi kita. Dan ingat juga bahwa kita ini banyak wilayah, banyak pulau, banyak suku. Tidak mungkin pemerintah itu bisa bersama-sama, tidak, ya gonta-ganti. Mungkin dari barat ke timur, ya, itu kita sadari. Dan tidak mungkin satu presiden mewujudkan cita-cita bangsa ini, masih bertahap. Jadi mulai dari Bung Karno merdeka, kita dukung kemerdekaan sampai sekarang. Siapa bangsa kalau merasa bangsa Indonesia jangan merdeka, kan nggak ada. Kalau kita tetap merdeka berarti mendukung apa yang sudah disampaikan Bung Karno, demikian Pak Harto sebagai pahlawan pembangunan. Ayo kita bangun, coba sekarang kalau merasa bangsa Indonesia ngomong nggak usah bangun, kan nggak mungkin. Mesti kita tetap membangun. Itu berarti kita melanjutkan program Pak Harto, demikian seterusnya sampai Bapak Jokowi ini. Ingat itu, jangan sampai kita terpecah belah. Karena apa saja itu, kita tetap satu darah, satu bangsa. Ya seperti tadi ini, tanah dan air kita junjung tinggi-tinggi. Untuk apa? Untuk jalan kemuksaan kita menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu akan tercapai kalau kita sempurna dalam hidup. Rukun, damai, kita bersatu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Maaf kalau terlalu banyak saya ngomong. Pak, terakhir Pak ya. Monggo. Gak apa-apa ya. Monggo. Asik. Sudah kering. Lalu dengan kemampuan beliau ditulis cuma di garis-garis itu. Nah, di situ ada banyak lontar-lontar untuk ketatanegaraan itu, termasuk ada itu ya untuk ketatanegaraan, Bhinneka Tunggal Ika itu juga dari lontar yang ditulis oleh Barada. Nah, kebetulan waktu itu beliaunya Mpu Barada itu adalah penasihat daripada Singasari. Singasari dipecah menjadi dua, yang salah satunya adalah menjadi Kediri yang kita kenal saja yang namanya Prabu Joyoboyo. Prabu Joyoboyo ini punya kebiasaan atau hobi, kalau istilah memang belajar dari apa yang menjadi tulisan-tulisan para leluhur beliau untuk dipelajari, untuk menambah pengetahuan. Dari ilmu ketatanegaraan itulah beliau menulis salah satu tulisan ada Nuswantara. Karena apa? Belajar daripada kerajaan-kerajaan yang dahulu, kan waktu itu Singasari menjadi dua, yang satu Nyenggolo, Kauripan, yang satu menjadi Kediri ya, bukan Kadiri tapi Kediri. Itu agar ini negara ini bisa bisa langgeng atau punya masa yang panjang. Ternyata ada suatu keinginan beliau untuk mendoktrinasi atau ben nanti biar para pemimpin-pemimpin yang bisa melanjutkan negara ini setelah. Dan apa yang sebenarnya yang ditemukan cuma Nuswantara. Nah, dari urean-urean tulisan Nuswantara inilah yang akan kuat menerima namanya Wahyu Pamengku Negoro namanya. Nggak percaya, ternyata pertama Nuswantara S ya N Nuswantara di Bung Karno itu, seingat saya itu namanya Kusno. Kok Bung Karno itu setelah beliaunya sudah besar namanya Kusno. Kusno itulah yang mendapat wahyu sehingga beliau mampu mengangkat daripada Nusantara ini untuk lepas dari para penjajah, baik itu Belanda, Jepang, Portugis dan macam-macam, dan menjadi satu soh yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Itu ada kaitannya sebenarnya. Nuswantara setelah itu hurufnya apa? U toh. Oh, ternyata beliau yang menjadi pemimpin untuk timpan harus ada namanya ternyata Soeharto. Mau tidak mau kita harus tetap menghormati siapa Soeharto. Beliaulah yang betul-betul menancapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan 32 tahun beliau itu menjadi presiden, itu bisa dirasakan. Lepas dari rasa pro dan kontra, tapi saya salut sekali dengan apa tulisan Nuswantara tadi.
Setelah itu siapa? Setelah Habibie. Habibie itu bukan termasuk pemimpin karena beliau ibarat Karah. Beliau waktu itu kan wakil, nggak dipilih rakyat toh. Waktu itu apalagi pemilunya nggak seperti sekarang. Jadi Habibie itu nggak termasuk. Setelah Habibie ternyata Bapak SBY. Nah itulah SBY apa namanya Pak SBY itu Susilo S. Itulah seterusnya itu. Nah sekarang Saman bisa mikir sendiri setelah SBY siapa sekarang Bapak Joko Widodo. Jadi uraikan saja. Jadi untuk tahun yang ini juga seperti itu. Di antara mereka ya para pintar-pintar yang saat ini mencalonkan diri sebagai presiden, siapa di antara mereka itu ada yang terkait dengan salah satu grup Nuswantoro. Dan perlu sampean pahamkan itu, saya yakin itu. Kalau Joko Widodo atau Pak Jokowi sekarang itu mencanangkan IKN yang ada di Kalimantan dengan nama Nuswantoro itulah adalah wujud daripada Ratu Adil. Timbule watu hitam keleme perahu gabus itu yang mampu menimbulkan daripada watu itu pada Joko Widodo. Dan itu makin nama Nuswantoro itu betul, itu sudah wujud. Nah kembali lagi bahwa ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo itu adalah tulisan atau yang ditulis di dalam daun lontar oleh Empu Barada. Kalau kita tahu, orang Jawa tahu siapa Empu Barada itu, beliaulah yang menulis. Inilah kelanggengan Nuswantoro. Kalau sekarang kita kenal dengan lebih keren mendunia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi. Jadi untuk presidennya coba siapa jadi Bapak? Siapa yang nomor 1 itu Pak siapa? Warno. Bukan, yang sekarang mencalonkan itu loh Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar itu ada salah satu grup daripada Nuswantoro atau Bapak nomor 2 sekarang itu Pak Prabowo? Itu ada, apakah ada atau Bapak Anies? Kalau ketiga-tiganya itu salah satu yang ada, saya yakin beliaulah yang akan menjadi presiden. Betul itu. Dan maaf, ini jangan terlalu begitu fanatiki, karena saya ini juga sekedar orang penyabit rumput, wong arit. Beneran waktu ini tadi saya di Tegal, teman-teman dari YouTuber ini tadi kok datang. Terus saya dibawakan baju, suruh pakaian, dijak ngomong-ngomong gitu. Jadi suruh ngomong-ngomong. Dan itu saya rasakan betul. Jadi bukan Notonegoro, bukan. Notonegoro itu tulisan Kironggo Warsito, Notonegoro. Tapi yang benar, jadi pokok daripada siapa yang akan betul-betul mendapat wahyu daripada negara dan bangsa ini adalah kalimat Nuswantoro. Ingat loh, SB ya, pakai Nuswantoro, bukan Nusantoro, tapi Nuswantoro. Itulah. Dan itu bukan Nusantara, bukan, tapi Nuswantoro. Karena itu adalah bahasa Jawa asli. Bukan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, bukan. Juga bukan bahasa Arab, bukan. Nggak ada hubungannya itu. Dipercaya bahwa orang Jawa Nusantara itu punya kemampuan berdiri sendiri, bukan dipengaruhi oleh bahasa atau bangsa lain. Yang dimaksud dengan mendapatkan wahyu itu mungkin wangsit itu Pak? Bukan. Kita tahu. Karena mohon maaf saya potong Pak. Karena kan dalam agama Islam wahyu itu hanya turun kepada Rasulullah, para rasulnya. Betul. Nah, mungkin ada sedikit klarifikasi dari jenengan, yang dimaksud wahyu itu seperti apa? Kata wahyu sekali lagi terus saya pegang, saya ikat, tidak boleh diakui bangsa lain. Itu yang punya cuma wong Jawa, wahyu. Jadi kalimat WAY wahyu itu tadi itu bukan dari bahasa Arab, itu bahasa Jawa asli. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan istilah wahyu, bukan. Jadi Nabi itu bukan mendapat wahyu tapi dipilih oleh Yang Maha Kuasa itu bagi agama. Berarti bukan wahyu. Karena apa? Wahyu itu bukan menetap, tidak. Karena wahyu itu didukung satu. Namanya punya bakat ya, Yoni itu bakat. Setelah bakat pulung baru wahyu.
Biasanya bakat itu terdidik dari kecil, terutama lingkup orang tuanya. Setelah itu ada yang namanya pulung. Nah, pulung itu rekayasa keinginan usaha dia sendiri setelah dewasa. Meskipun dia mendapat bakat menjadi seorang apa saja ya, mungkin guru, tapi kalau dia nggak mau melangkah sekolah guru ya nggak bisa. Berarti pulung itu bisa lepas. Nah, setelah itu yang terakhir adalah wahyu. Kalau sudah ada bakat, sudah ada pulung, wahyu itu akan tidak bisa dipaksa, itu akan menempatkan dirinya sendiri. Dan wahyu itu bukan untuk nabi, bukan, tapi untuk menata negara atau bangsa, umat. Itu maksudnya itu dalam lingkup wilayahnya ya. Jadi bukan untuk seperti nabi itu wahyu, kata orang-orang yang beragama itu untuk seluruh dunia, tapi kalau wahyu untuk presiden, pemimpin kerajaan ya untuk wilayah kerajaan itu sendiri, karena wilayah sendiri, kerajaan sendiri punya wahyu sendiri gitu. Indahnya bahwa wahyu itu ternyata betul-betul nyata karena kita punya demokrasi. Kalau sekarang saya sering dengar Pak Jokowi itu membangun dinasti, itu zaman kerajaan. Kalau saya raja, anak saya yang paling sulung laki-laki itu bisa menjadi raja. Tapi ini negara demokrasi, orang ngomong Pak Jokowi Widodo itu membentuk suatu dinasti untuk kekuasaan negara, itu salah atau bener. Nah, kalau ingin tahu Jepang itu masih ada, Arab sana ada rajanya. Nah, itu anaknya yang sulung, Inggris itu anaknya yang sulung masih menjadi raja. Tapi ini presiden dipilih oleh rakyat kok. Nah, itu makanya hati-hati kalau ngomong itu dipikir yang namanya dinasti itu apa, tapi kalau pilihan rakyat itu kewahyon namanya. Dan saya percaya ini rahasia sebenarnya untuk saya sama istri saya, tapi ini juga cukup bahwa inilah waktunya kebo nyusu gudel. Kebo kuwi wis tuwek, lah gudel iku jek enom. Nah, kalau ini bisa bersama-sama akan indah sekali bangsa dan negara. Hati-hati ya, hati-hati. Di mana ada calon kebo nyusu gudel atau gudel katut kebo, katut babon, itulah yang paling diwahyoni oleh Subhanahu wa Ta'ala.